1 Yunus pasal yang keempat. Pada saat saya pertama kali pergi ke Belanda, saya duduk bersama dengan beberapa kolega dan saya hanya bisa berbahasa Inggris. Mereka sadar kalau saya hanya bisa bahasa Inggris, tapi setelah percakapan berlanjut dalam bahasa Inggris, saya bisa bayangkan kalau dia tidak bisa, katakanlah mereka tidak bisa selalunya dalam bahasa Inggris karena bahasa Inggris bukan bahasa ibu mereka. Sehingga akhirnya mereka men-switch ke bahasa Belanda. Dan saya duduk di situ, tidak mengerti apa-apa, satu-satunya yang hanya bengong dan hanya melihat kiri kanan senyum, padahal saya tidak mengerti apa-apa. Pengen mengerti, tapi nggak mampu untuk mengerti. Dalam hidup ternyata saudara, bukan saja keterbatasan kemampuan orang untuk mengerti. Oke. Ada situasi dalam kehidupan Kristen di mana kadang mereka tidak bisa bicara, tidak bisa ikut ngobrol, bukan karena mereka tidak bisa bahasanya, bukan karena mereka tidak tahu dialeknya, tapi karena takut untuk bicara. Karena takut untuk bicara. Dalam ayat yang akan kita baca, kita akan membaca sebuah pewahyuan yang indah sekali menurut saya. Salah satu yang Tuhan berikan. Yang sebenarnya tujuannya memberikan penghiburan bagi mereka-mereka yang selalu saja bergumul dengan ketakutan. Salah satunya adalah untuk berbicara. Ketakutan untuk berbicara dengan bos, bicara dengan pasangannya, berbicara dengan saudara seiman, berbicara dengan orang tua, atau dengan pastor. Tuhan ingin membebaskan mereka ini. Dan malam ini saya percaya kita harus bereskan ini. Karena ada sebuah bentuk urgensi sekali yang saya tidak bisa anggap sepele. Tuhan ingin agar saudara dan saya tahu dan mengerti bahwa saudara memiliki kebebasan penuh untuk mengekspresikan perasaanmu, isi hatimu, bebas di dalam berbicara, dikarenakan Tuhan mencintaimu dan menyayangimu. Saya ingin bawa firman Tuhan yang saya berikan judul, kau boleh berbicara. Mungkin masih abstrak, nanti saudara akan mengerti. Mari kita akan baca dari 1 Yunus pasal yang keempat. Kita akan baca dimulai dengan ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Oh Tuhan, betapa kagum hamba Tuhan untuk kedalaman, keluasan dan kekayaan akan firman-Mu nih Tuhan. Tuhan, hamba berdoa agar Engkau juga boleh memberikan inspirasi ini Tuhan benar-benar nyata dan dapat dimengerti. Berikan kami kekuatan, kemampuan. Berikan kami hikmat, mata hati. Engkau juga berkati mereka yang mengikuti live streaming, Jama dan Lawat Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami butuh akan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Tuhan. Lakukan Tuhan pelepasan dari segala bentuk Tuhan, rasa takut dalam hati dan batin putra dan putri-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba bergantung kepadamu, hamba bergantung Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, dan setiap yang percaya bersama-sama berkata, amin. Kau boleh berbicara, amin. Mari kita akan mulai dengan buah pikiran kita yang pertama, yaitu takut untuk berbicara. Walaupun kita hidup di dalam negara yang bebas, free country. Dengan kata lain, setiap orang memiliki kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam mengungkapkan opininya. Bahkan kita lihat kebebasan karena kita punya demokrasi sehingga orang bahkan bisa melakukan demo dan protes. Namun tidak semua orang merasa bebas untuk bicara. Bahkan faktanya tidak semua orang Kristen merasa bebas untuk berbicara. Dan mungkin itu adalah saudara. Tidak gampang, Pastor, untuk membuka hati. Tidak gampang untuk mengekspresikan perasaan yang aku rasakan. Tidak gampang untuk membuka hati bagi seseorang. Tidak gampang untuk berbicara. Banyak sekali faktanya saudara, banyak orang percaya hidup
introvert. Tahu introvert? Tertutup. Banyak sekali ternyata anak Tuhan yang cenderung tertutup, tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya, dan sangat-sangat silent, sangat diam. Mereka tersenyum, mereka bercanda, tapi kalau kita boleh bicara tentang hati, isi hati, dan apa yang mereka rasakan, dari hati ke hati, atau terbuka dengan satu orang kepada yang lain, maka itu lain lagi ceritanya. Bukankah itu normal, Pastor? Dimana kita nggak katakanlah sembarangan membuka hati dan gampang bicara dengan orang lain? Ya, tapi juga tidak jawaban saya. Saya bicara mengenai, yaitu contohnya, yaitu sebuah persahabatan. Mungkin sudah bertahun-tahun, lebih dari 2, 3, 4, 5 tahun. Saya bicara tentang hubungan pacaran yang mungkin sudah juga bertahun-tahun. Saya bahkan bicara tentang pernikahan yang sudah bertahun-tahun. Bahkan adik kakak yang sudah hidup dari kecil. Tapi pada saat kita bicara tentang mereka yang memiliki hubungan itu semua, apakah mereka pernah bicara dari hati ke hati dengan satu sama lain? Belum tentu. Mereka bisa tertawa bersama, mereka bisa bercanda bersama, mereka bisa berlibur bersama. Tapi pada saat kita bicara tentang heart to heart, belum tentu. Seorang pastor dari Inggris, di Belanda pada saat dia datang dan dia membawa sebuah cerita pada saat dia berbicara dalam khotbahnya. Dan itu mengejutkan saya, dia bilang, saya tidak tahu selama ini adik saya mencari, katakanlah yaitu sebuah makna hidup. Sampai akhirnya saya menemukan, atau saya ditelepon pada saat saya ada di gereja, dan saya saat itu baru 3 bulan bertobat, di The Door di Inggris. Dan pada saat saya pulang ke rumah, saya ditelepon oleh orang tua saya bahwa polisi dan ambulans sudah datang. Dan mereka menemukan adik saya sudah 2 hari meninggal dunia di dalam kamarnya sendiri. Tidak ada satupun dalam rumah itu yang tahu. Senyum, tertawa, bercanda, makan malam bersama. Sampai akhirnya saya katanya masuk ke dalam kamarnya dan melihat ternyata banyak sekali kitab-kitab dari berbagai macam ajaran agama di atas tempat tidurnya. Dan salah satunya adalah Alkitab. Namun saya terlambat untuk mengatakan bahwa sebenarnya jalan kebenaran dan hidup ada di dalam Yesus. Jika saya tahu dari awal kalau adikku bergumul di dalam hatinya, di dalam batinnya, jika aku tahu apa yang sebenarnya membuat hatinya kosong dan hampa, jika aku tahu, adik kakak tinggal dalam satu rumah, tragedi. Sekarang pertanyaannya, mengapa? Mengapa tidak bisa terjadi itu, Pastor? Mengapa ini memang adalah fakta yang kita lihat dari hari ke hari yang terjadi, yang bahkan juga bisa terjadi dalam gereja? Well, Pastor, mungkin itu adalah karakter atau kepribadian seseorang. Tidak bisa dipaksa kalau orangnya tertutup, kalau orangnya tidak gampang terbuka. Mungkin kita bisa lihat sebagai sebuah kepribadian. Namun saya ingin katakan, saudara, saya melihat ini sebagai sebuah rantai. Rantai dari sebuah bentuk ketakutan. Mereka ingin bicara, mereka ingin sharing, mereka ingin curhat, mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi seakan-akan mereka mengambil keputusan, lebih baik aku diam saja. Aku takut. Ini terjadi di dalam perjalanan Yesus dengan beberapa murid-muridnya di dalam Alkitab. Lukas 18 ayat 34. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Ini menceritakan tentang Yesus yang membawa tentang perumpamaan atau ajarannya. Nah, murid-murid Yesus ayat 34, mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Dengan kata lain, Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa mereka tidak mengerti artinya. Tapi berapa banyak yang tahu di sini? Kalau kita tidak mengerti arti, kita akan bertanya. Alkitab tidak menuliskan kalau murid-murid Tuhan Yesus
bertanya. Mereka nggak ngerti, tapi mereka tidak tanya. Bukankah ini sebuah fenomena, saudara? Tidak mengerti tentang pernikahan, tapi tidak tanya. Tidak mengerti tentang pacaran, tidak bertanya. Tidak mengerti tentang keuangan, tapi tidak bertanya. Apa yang membuat hati manusia demikian? Mungkinkah ketakutan? Kita tuliskan di Markus 9 ayat 32. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi. But they did not understand this saying and were afraid. Takut to ask him. Takut untuk bertanya. Siapa yang tahu kalau Yesus adalah sosok yang lemah lembut dan penyayang? Amin. Tapi takut bertanya. Apa yang membuat mereka takut? Saya percaya saudara, malam hari ini kita harus melihat, dan saya berdoa dan berharap saudara menangkap ini. Saya percaya fakta di dalam hidup salah satu alasan mengapa banyak orang tidak berani membuka hati, tidak berani bertanya, tidak berani katakanlah curhat, tidak berani mengekspresikan isi hatinya, opininya, pendapatnya, bahkan bertanya adalah sebuah ketakutan. Takut apa, pastor? Takut reaksi orang yang mendengarnya. Takut akan reaksi dari orang yang mendengarnya. Haleluya. Takut jangan-jangan aku diketawain. Takut jangan-jangan mereka akan mengejekku. Takut jangan-jangan mereka tahu kalau aku bodoh, aku nggak bisa, aku nggak tahu. Apalagi kalau aku bertanya sesuatu yang aku nggak ngerti, setelah dijelasin aku tambah nggak ngerti. Takut. Dilihat pada saat aku ingin bicara kepada istri atau suami, nanti dianggap ide yang bodoh. Pada saat aku bertanya, malah aku dapat khotbah. Malah aku diomelin bos kalau bertanya. Malah ditegur. Itu alasan banyak tidak mau bicara. Tidak mau bertanya. Diam saja. Diam saja. Sedihnya ini bisa terjadi dalam pernikahan, di dalam pekerjaan, antara anak dan orang tua, bahkan di gereja. Itukah kita, saudara? Itukah dirimu? Saya katakan Tuhan melihat ketakutan kita. Dia mengerti. Dia paham sekali. Dan Tuhan ingin katakan, dengar saudara, itu bukan tujuanku. Itu bukan, tidak pernah menjadi tujuanku sebagai sebuah bentuk kehidupan bagi putra dan putriku. Tidak cocok, kata Tuhan. Di dalam, dengar kata Alkitab 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ada kebebasan. Siapa yang punya roh Allah di dalam hidupnya? Amin. Haleluya. Saya lihat tangannya terangkat. Jika ada roh Allah, bebas untuk ngomong. Gak akan takut. Bebas untuk bertanya. Bebas untuk mengekspresikan isi hatinya. Bebas untuk curhat. Bebas untuk terbuka. Pertanyaannya saudara, apakah saudara dan saya takut untuk bicara dan curhat dan sharing kepada pasangan kita? Para saudara seimanmu. Apakah kita adalah sosok yang tertutup terhadap istri kita, terhadap suami kita? Apakah kita adalah orang yang terbuka untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita? Atau kita langsung merasa, kalau aku terbuka, aku langsung didakwa. Aku langsung diejek. Aku akan merasa nanti seakan-akan dihakimi. Karena itu yang dikatakan ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Dengan kata lain, anak-anak Tuhan yaitu saudara dan saya tidak akan pernah punya takut dalam hatinya kalau nanti dihakimi. Karena untuk hari penghakiman pun punya keberanian.
Siapa yang bisa mengikuti maksud saya? Di dalam hati pria dan putra-putri Tuhan memiliki roh yang tidak akan katakanlah memiliki rasa takut pada saat dia ingin mencurhat tentang masalahnya, tentang situasinya, tentang segala apa yang menjadi pergumulannya. Dia tidak takut dihakimi. Dia akan punya keberanian. Ini janji bagimu dan bagiku saudara. Sebagai orang percaya. Tidak pernah takut nanti akan dihakimi orang. Tidak akan pernah takut akan dihakimi oleh pacarnya. Akan didakwa oleh orang tuanya. Akan katakanlah diejek oleh dunia. Ada sebuah kemerdekaan. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Tidak ada penghukuman. Alkitab berkata jika ada rasa takut maka itu karena penghukuman. Takut untuk curhat, takut untuk sharing. Takut untuk bertanya. Kata Alkitab tidak ada penghukuman bagi mereka-mereka yang ada di dalam nama Yesus. Tapi banyak sekali orang Kristen hidup takut. Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Celine Evangelista berpose memakai hijab, sampai orang menganggap dia mualaf, padahal dia tidak mengakuinya. Dia berkata ini hanya cuma bentuk toleransi. Kedengarannya baik. Sejauh pengertian-pengertian tertentu. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah dia berani untuk mengatakan apa yang benar-benar dia percayai dan yakini? Tanpa merasa didakwa, tanpa merasa terintimidasi, tanpa merasa katakanlah, aduh nanti nggak enak. Apakah dia berani mengatakan apa yang benar-benar dia percayai, yakini? Apakah orang-orang di tempat kerjamu mengenalmu sebagai anak Tuhan? Atau sampai detik ini mereka nggak tahu kalau kamu Kristen? Amin. Apakah teman-teman kuliahmu tahu kalau kau anak Tuhan? Atau kau takut diejek, didakwa, tidak punya teman nanti, diketawain? Haleluya. Saya ingin bawa saudara kepada pikiran yang Alkitab bawa di sini. Sadar kalau engkau dicintai. Untuk memperjelas lagi saudara. Alkitab membawa sebuah pewahyuan yang luar biasa di sini. Mengapa banyak sekali anak Tuhan hidup dengan rasa takut dan rantai ini. Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ini bukan perintah saudara. Ini bukan perintah. Ikuti saya baik-baik. Gini, dengan kata lain, alasan mengapa banyak pria wanita yang menyebut dirinya Kristen takut untuk curhat, takut untuk terbuka pacarnya, kepada pastor, kepada saudara-saudara seimannya, kepada kekasihnya. Alasan mereka takut untuk bertanya, takut untuk mengatakan isi hatinya, dikatakan oleh ayat 18 ini karena mereka tidak sempurna di dalam kasih. Apa maksudnya pastor? Artinya saudara dengar, artinya mereka tidak benar-benar merasa kalau mereka disayangi. Mereka tidak merasa kesempurnaan disayangi itu sempurna dalam hatinya. Tidak sempurna di dalam kasih itu. Dengar, kita hidup di dalam generasi anak-anak muda yang banyaknya datangnya dari broken family. Keluarga yang hancur. Di mana dari sana sedikit sekali saudara, sedikit sekali perkataan yang membuat mereka merasa disayangi. Sedikit sekali mereka di sana yang mereka seakan-akan merasa dicintai. Mereka lahir di dalam keluarga tersebut. Sayangnya adalah banyak juga anak-anak Tuhan, Kristen yang juga datang dari latar belakang demikian. Yang mereka dengar adalah peraturan. Yang mereka dengar adalah kewajiban, tuntutan, tanggung jawab. Sedikit sekali mereka mendengar kalau mereka disayangi.
Sehingga apa yang terjadi membuat mereka menjadi tertutup. Dan pada saat mereka ingin terbuka, lebih baik saya diam saja daripada saya dimarahin, diketawain, diejek. Dan tidak dimengerti. Sedikit sekali di mana mereka secara konstan, apa arti konstan? Secara terus-menerus hidup di dalam rasa takut salah, takut dimarahin, takut diketawain, takut diejek, takut nggak ditemenin, takut nggak diperhatiin, takut. Lebih baik saya diam saja. Tuhan berkata, ini dikarenakan mereka takut untuk terbuka karena mereka tidak sadar betapa mereka dicintai oleh Tuhannya. Saudara dengar apa yang tadi saya katakan? Mereka tidak sadar betapa. Saudara, saya kasih perbandingan. Jika segini deh. Jika kau sadar dan tahu kalau kau dikasihi oleh bosmu, kita akan cenderung berani minta libur besok, amin? Minta cuti. Tapi jika kau tahu, bos gua nggak sayang sama gua, mintalah, ini penting, ini hari jadi kita. Sorry bro, sorry sayang. Gua nggak akan tanya sama dia. Jika seseorang sadar kalau orang tuanya itu sayang sama dia, maka sang anak akan datang ke orang tua dan curhat, amin. Jika seorang jemaat tahu dan sadar kalau dia disayangi sama pastornya, maka dia akan terbuka. Amin. Oh, luar biasa sekali saudara. Kata Alkitab, dia tidak benar-benar rasa disayangi. Dia nggak benar-benar rasa dikasihi. Saya katakan, Alkitab katakan di sini, bukannya saja bos, orang tua, pastor, Alkitab ingin melibas semua. Dia katakan, aku Tuhanmu mengasihimu. Kau perlu sadar putraku, putriku, di dalam jiwamu yang terdalam. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Pada hari penghakiman kita nggak takut, amin? Karena kita tahu kita disayangi. Setiap orang yang takut, aduh hari penghakiman. Ada sesuatu yang gak sempurna. Dia kayaknya berpikir Tuhannya marah sama dia. Bapa surga yang dia panggil dalam lagu-lagu yang dia nyanyikan, itu tidak, mereka tidak rasakan itu, kau dia sayang. Saya punya anjing dulu. Saya selalu sayang. Papa saya enggak. Setiap kali kalau papa saya datang, dia lari. Kalau saya datang, langsung dia punya buntut goyang-goyang langsung mau dekat kepada saya. Binatang saja tahu. Dan dia mendekat. Apalagi manusia. Artinya jika kita punya keberanian untuk curhat, keberanian untuk terbuka, keberanian untuk bertanya, artinya kasih Tuhan Yesus sempurna dalam hatimu. Amin. Karena aku gak takut. Kenapa aku harus takut untuk bertanya? Untuk curhat. Untuk terbuka sama istriku. Untuk terbuka sama suamiku. Kenapa aku harus takut? Aku disayang Tuhan. Ini sebuah keyakinan yang tidak bisa dilakukan oleh sebuah pikiran. Nanti kita bicarakan itu saudara. Ini sesuatu mujizat di dalam pria dan wanita yang terjadi melalui lahiran baru. Born again. Makanya kita lahir Kristen pun pada saat kita masih dalam keluarga, nggak akan bisa itu. Rasa benar-benar dicintai. Dengan saudara ini kita perlu punya keyakinan ini. Punya kesadaran ini. Kalau tidak, kita akan selalu hidup dalam rasa takut. Dan tidak. Dan apa yang terjadi? Setelah beberapa tahun menikah, setelah beberapa tahun pacaran, mulai takut untuk terbuka. Tahu nggak, jika ini terjadi dalam pernikahan, dalam pacaran, dalam pertemanan, dalam gereja, maka satu hal yang akan terjadi. Kau
walaupun gereja ini besar, kau akan selalu merasa kesepian. Selalu. Kesepian dari dalam. Kenapa kesepian, pastor? Karena tidak ada satupun yang tahu isi hatimu. Tidak ada yang dapat merasakan apa yang kau rasakan. Aku pengen curhat sih, pastor, tapi aku takut. Tidak ada, kau akan selalu merasa kesepian, terutama wanita di tempat ini. Terutama yang wanita, siapa yang tahu wanita di tempat ini tidak baik untuk tidak bicara, amin. Pastor, kalau saya nggak bicara, aku nggak bisa tidur, pastor. Aku ingin ngomong, amin. Haleluya, oke deh, yang wanita takut-takut masih. Mungkin dapat dari mana infonya, pastor? Dari istri saya sendiri, dia wanita. Wanita ingin bicara. Pada saat seseorang merasakan ini, saudara, pada saat seseorang tahu dia tidak bisa ngomong, pada saat seseorang tidak bisa curhat, apa yang terjadi? Dia hanya satu langkah lagi kepada keputusasaan, kesepian, dan bahkan kepada bunuh diri. Melihat hidup tidak akan berubah. Situasi tidak akan berubah. Kita butuh untuk terbuka, saudara. Kita butuh untuk berani, untuk mengekspresikan, untuk bertanya. Bagaimana aku punya itu? Pada saat kau sadar Tuhan sayang kepadamu. Ayat 6, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah. Kita telah mengenal dan percaya kepada kasih Allah. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dengan kata lain, kau dan aku disayangi oleh Tuhan, saudara. Kau dan aku disayangi oleh Tuhan. Amin. Kurang yakin kayaknya nih. Gini deh. Ayo deh. Ulangi kata-kata saya. Oke, katakan ini. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi, aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Jangan lupa itu. Saudara tahu mengapa? Dengar, kita belum selesai. Mengapa kuncinya kasih sayang Tuhan? Kok kuncinya ini, pastor? Untuk bisa jangan takut. Ya iya. Kenapa? Karena takut yang dirasakan pada saat mau curhat, mau sharing, mau bertanya. Pada saat kita buka diri kita tahu. Pada saat itu, kita punya resiko diketawain, ditolak. Tidak dimengerti. Tapi Tuhan ingin malam ini mengatakan kepadamu, saudara, kau tidak perlu hidup introvert. Kau tidak perlu hidup seakan-akan merasa takut untuk mengekspresikan dirimu. Pasif, diam, duduk aja di pojok. Tuhan ingin katakan, I love you. I will never reject you. Aku gak akan pernah menolakmu. Dengar, saya katakan saudara, di gereja ini tidak pernah menolak siapa-siapa. Apapun dosanya, saya katakan welcome. Di sini kau bisa melihat mujizat. Kau bisa disembuhkan, bisa dipulihkan. Ya, kita menolak dosa. Tapi tidak satu jiwa pun kita tolak. Kenapa? Karena Tuhan pun tidak menolak mereka. Amin. Kenapa kita harus menolak mereka? Sedangkan Tuhan tidak pernah menolak. Dengar loh, Tuhan kita, Alkitab tidak pernah menolak. Biasanya kita yang lari dan tidak mau kembali. Saudara tahu apa yang memotivasiku setiap saat untuk berdoa, tiap pagi? Bukan karena aku pastornya, karena aku tahu dia sayang sama aku. Aku mau bicara dengan dia. Kalau kita nggak rasa kok dia sayang sama kita, mau ngomong juga kayaknya nggak efek. Keyakinan itu di mana kita tahu dia sayang sama kita, karena dia sayang dia akan dengar saya. Makanya saya ingin datang. Bukan karena kewajiban, bukan karena keharusan. Sadarkah kita kalau dia sayang, dia akan mendengarmu, saudara. He loves you so much. Tahu nggak kuasa dari doa? Pastor ngomong selalu doa pagi, doa sebelum ibadah. Tahu nggak kuasa dari doa? Kuasa dari doa adalah kuasa berbicara. Semua wanita di sini akan mengaminkan. Berbicara itu sama kayak curhat, amin. Amin? Oke. Setelah kita curhat, apa yang biasa kita rasain? Ringan. Ringan, ya enggak?
Thanks ya, udah jadi pendengar. Gue sekarang bisa tidur. Kayak curhat. Ringan. Saya katakan saudara, pada saat kita bicara dengan Tuhan, pada saat kita katakanlah bicara dengan saudara seiman, kita sharing betapa beratnya mungkin penderitaan. Mungkin ada pergumulan beberapa dosa yang kau gumuli, yang enggak ada yang tahu. Tapi pada saat kau punya satu orang, kau bisa berkata-kata kepada Tuhan. Maka setelah kau berkata-kata kepada Tuhan, rasanya jadi ringan. Seakan-akan angkat beban itu. Dan akhirnya Tuhan memberikan katakanlah sekarang pandangan untuk bisa berharap dan menang lagi. Mungkinkah saudara? Mungkinkah? Selama ini iblis selalu membuat kita ikat oleh rantai ini. Semua orang lihat kita tersenyum. Baik-baik saja. Yuk jalan, ayo jalan. Yuk makan, ayo. Tapi di dalam, sepi, sendiri. Gak ada yang mengerti, gak ada yang tahu. Sebentar lagi pasar akan pergi lagi. Aduh. Amin. Mungkinkah iblis tahu ini? Dia bilang, lu jangan sharing, jangan curhat. Wah, image lo. Saya bertanya-tanya, oh saudara, apa yang akan terjadi jika kasih sayang Tuhan itu benar-benar kita alami? Makanya Kristen ini bukan hanya pikiran, jiwa kita. Kedekatan kita dengan Tuhan. Kita alami. Semua jemaat di sini mengalami itu. Wah, saya tidak bisa bayangkan. Pada saat semua jemaat mengalami itu. Bagaimana pernikahannya nanti ya? Bagaimana nanti mungkin relasinya? Bagaimana gerejanya? Wow man. Gak ada yang jaim-jaim. Satu sharing. Satu merasakan, oh lu juga punya masalah yang sama. Ayo kita sama-sama doa. Wah, thanks bro. Dengan kesaksian lu memberikan penghiburan bagi gue. Padahal gue juga sebenarnya takut di situ. Gue sebenarnya juga lagi goyang di situ. Saya percaya saudara, jika itu terjadi, tidak ada satu pun yang merasa sendiri. Tidak ada. Padahal mungkin di dalam dia pikir dia takut, tapi lihat yang lain, kayaknya yang lain nggak ada yang takut. Ya udahlah, gue pura-pura aja lah, gue juga nggak takut. Daripada ntar gue diketawain, apalagi gue udah pelayanan lagi di sini. Amin. Coba kalau itu terjadi dalam rumah. Saya katakan, kita mulai rasa ringan. Kita sama-sama dalam pesawat yang sama, dalam kapal yang sama. Seakan-akan beban diambil dari pundak kita. Kita mulai dapat solusi, kita mulai diskusi bagaimana. Kita mulai berdoa, kita mulai mendoakan satu sama lain. 1 Yohanes 4 ayat 7. Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ada satu tempat di Australia, saya ingin cepat sekali karena waktu. Tempat di Australia bernama The Gap. The Gap. Saudara bisa ketik di Google. Itu ternyata itu adalah sebuah seperti jurang, ya, tebing yang tinggi sekali, warna putih, tinggi sekali. Di sana ternyata banyak sekali orang memilih tempat itu, tempat favorit katanya. Tempat favorit untuk orang bunuh diri. Seorang bernama Don Ritchie. Don Ritchie mendengar berita tersebut dan mengambil keputusan untuk menetap di sana. Dan akhirnya menyelamatkan banyak orang yang hendak melompat dari tebing itu sejak tahun 1964. Setelah diinterview dia berkata, yang aku hanya lakukan, aku hanya menawarkan mereka alternatif. Aku selalu bertingkah ramah, aku tersenyum, dan aku mulai bertanya dan mulai sharing. Kemudian saat kita sharing, saya bilang, kenapa kita nggak duduk aja di rumahku? Kepada orang yang terlihat depresi itu. Untuk kita minum teh dan bertukar pikiran. Dan membagi. Dia menyelamatkan 160 orang yang ingin terjun dari situ. Saudara, kita nggak perlu pintar-pintar, amin. Nggak perlu kayak gimana gitu. Saya katakan saudara, kenapa Don Ritchie berhasil? Karena dia menunjukkan kasih sayang, kepedulian kepada orang-orang yang mungkin bertanya, apakah masih aku disayangi? Apakah aku masih dihargai? Apakah aku masih dicintai?
Betapa besarnya jika mereka tahu bahwa bukan saja Don Richie yang menyayangi 160 orang ini, tapi Tuhan yang menciptakan mereka. Tuhanmu menyayangimu. Saya mau tutup, saudara. Menerima Yesus. Saudara, singkat saja, bagaimana aku tahu kalau Tuhanku mencintaiku? Saudara dengar, bagaimana aku tahu kalau Tuhanku mencintaiku? Apakah lewat berkat? Apakah dapat pekerjaan? Apakah dapat pacar? Bisa beli motor? Salah, saudara, salah. Itu sebentar. Tahu nggak, dari mana kita tahu kalau dia mencintai kita? Kita perlu lihat salib. Amin. Apa yang terjadi di salib? Apa yang terjadi di salib, saudara? Dia mati bagi kita. Bagi dosa-dosa kita. Bagi kita semua yang tahu betapa buruknya kita dari dalam. Kita tahu siapa kita. Dia mati bagi kita. Dia menyembuhkan kita. Dia memulihkan kita. Dia memberikan kembali kesempatan. Dia mulai bekerja di dalam kita. Dia mulai mempersiapkan kita untuk sebuah masa depan yang baik. Salib, saudara. Ayat 15, 19. Kita mengasihi karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena dia terlebih dahulu. Tuhan yang sama, saudara. Dia mengetuk pintu hatimu. Pada saat engkau membukanya, dia akan masuk. Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dengar, ini dasar dari Injil ini. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia akan bersama, artinya dia akan menetap di sana. Ini yang terjadi, saudara, pada saat kita lahir baru. Ini mengapa Pastor Alvin selalu mengembor-ngemborkan tentang lahir baru. Karena kita tidak cukup hanya tahu banyak segala ayat-ayat Alkitab. Kita di dalam perlu lahir baru. Ada sesuatu mujizat yang harus terjadi pada saat kita membawa, katakanlah, kehendak kita untuk minta ampun dan meninggalkan semua hidup lama kita secara komplit, secara penuh. Maka kelahiran baru akan terjadi, yaitu sebuah mujizat. Dan pada saat kelahiran baru itu terjadi, hati yang baru. Hati yang baru apa tuh, Pastor? Hati yang tahu kalau dia dicintai. Itu alasannya. Born again. Hati yang yakin kalau dia dicintai selamanya. Selamanya. Dia lahir dari Tuhan. Dengar, Kristen. Jika engkau duduk di tempat ini, mengerti semua isi Alkitab, tapi kau hidup di dalam penolakan. Kau hidup dalam penolakan, tertutup, introvert. Tidak berani bertanya, tidak berani berbicara. Pikirkan ini. Tuhan berkata, dia hidup di dalammu. Dia hidup di dalammu. Dia hidup di dalam dirimu. Dia tidak menolakmu, dia hidup di dalammu. Pada saat kita buka hati kita. Dan dia akan memberikan akses penuh bagimu untuk berbicara. Dan dia akan mendengar setiap kata, setiap jeritan dari hatimu. Dan dia akan duduk di sana menjawab setiap pertanyaan saudara yang kau miliki dalam hatimu. Dan pada saat kau berbicara atau berdoa, maka dia akan membuat hatimu menjadi ringan. Dia akan mengangkat beban. Dia akan memberikan yaitu arahan. Itu Tuhan kita, saudara. Mazmur 55 ayat 23, 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkan orang benar itu goyah. Amin. Tidak untuk selamanya. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Tuhanmu. Memegang tangan kananmu dan berkata, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut, hidup dengan kemerdekaan. Akulah yang menolong engkau. Saya mau tutup. Dulu saya sangat-sangat tertutup, saudara. Saya nggak banyak bicara. Sekarang jadi cerewet emang. Dulu nggak banyak ngomong. Duduk selalu paling belakang, SMP, SMA. Selalu saja terikat oleh rantai rasa takut. Image. Terikat oleh rasa takut. Stuck hidup saya, stuck. Sampai satu hari saya masih ingat sekali. Saya pengen pipis, takut tanya di mana toilet. Saya rasa lapar, tapi takut untuk bilang kalau saya lapar. Tidak ada yang tahu apa yang saya rasakan dari dalam.
kesepian, sering merasa sendiri. Pada saat katakanlah pertobatan lahir baru itu terjadi, Tuhan meletakkan kesadaran bahwa dia mengasihi dan menyayangi saya. Dia tidak pernah menolak saya. Maka itu akhirnya membuat saya menjadi yakin. Menjadi yakin bahwa dia selalu bersama saya. Sampai hari ini saudara, saya tahu saya tidak sendiri. Saya tahu dia bersama dengan saya. Dia mengasihi saya. Waktu saya tadi ke rumah sakit tadi pagi, saya gak usah banyak cerita tentang detail, tapi saya bilang, wow, tes yang seperti itu yang harus dilakukan? Ya, oke. Jadi nanti Bapak akan rasa ini, ntar cairannya akan masuk, terus rasa dingin, rasa panas, agak sedikit mual sih Pak, dan segalanya. Saya harus masukin dalam nadi Bapak. Saya bilang, Tuhan, oke Tuhan. Pastor gak bisa takutlah. Takut dengan rasa sakit. Tapi saat itu saya bilang, Tuhan, aku tahu Engkau bersamaku. Aku tahu. Engkau penolongku. Ini membebaskanku saya, saudara, dari rasa takut, rantai dari penolakan. Memberikan saya katakanlah sebuah penghiburan dan kepercayaan diri. Ini doa saya bagimu. Ini harapan saya bagimu. Apakah kau takut ditolak? Apakah kau takut ditertawai? Apakah kau takut semua ini? Saya katakan Tuhan mengasihi dan menyayangimu. Dia tidak menolakmu. Dia tidak akan mentertawaimu. Bertumbuhlah. Beraspirasilah. Penuhi katakanlah segala gairah yang Tuhan letakkan dalam hatimu. Jangan takut. Bangun pernikahanmu. Belajar dari kesalahan. Jalin relasimu dengan pasanganmu, dengan kekasihmu, dengan saudara seimanmu. Dan terakhir saya katakan, kau boleh berbicara, amin. Kau boleh berbicara. Tidak ada lagi yang melarang. Tidak ada lagi yang membuat kamu terdakwa. Karena Tuhanmu mengatakan, aku mengasihimu. Amin. Yuk mari kita berdoa. Mari kita tutup. Bapak terima kasih Tuhan Yesus atas malam hari ini. Terima kasih.